Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Silaturahim, kita telah terhubung dengan ahli epidemiologi Dr. T. Fauzi. Bagaimana beliau yang mengamati dari awal perkembangan COVID-19 ini terhadap bangsa kita. Banyak pendengar hari-hari ini bingung dengan narasi new normal. Bahkan sekelas Gubernur Jogja saja mengatakan kedisiplinan masyarakat sepertinya tidak siap menghadapi yang mereka sebut new normal. Apa sebenarnya yang terjadi, Dok, dari perkembangan virus ini? Pergolakan antara ekonomi dan epidemiolog terus berkembang. Mungkin Dokter bisa kasih pencerahan juga masalah hari ini peserta pendidikan terutama pesantren yang mulai masuk dan juga mal-mal yang mulai dibuka. Apa yang bisa kita jadikan patokan sebagai pandangan epidemiolog? Mungkin bisa kasih pencerahan buat pendengar. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya pertanyaan Bapak ini saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tentang kondisi pandemi COVID-19 ini saat ini khusus di Indonesia. Kedua adalah tentang wacana pemberlakuan new normal di Indonesia, dan yang ketiga tentang bagaimana proses pendidikan di sekolah maupun di pesantren itu bisa dijalankan di dalam masa pandemi ini masih berlangsung, begitu ya Pak Ihsan ya? Betul. Ya, yang pertama adalah soal perkembangan dari pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Jadi kita sudah tahu juga apabila pemirsa mengikuti perjalanan atau informasi yang ada baik di media mainstream, sosial media maupun yang disampaikan oleh jubir pemerintah. Kita lihat bahwa grafik sampai dengan minggu kedua Juni ini masih menanjak naik. Bahkan di beberapa daerah yang sebelumnya adalah zona orange sudah menjadi zona merah, dan kemudian sudah terbentuk epicentrum baru pasca Lebaran yang sekarang ini sudah menjadi noktah besar di seluruh Indonesia selain Jakarta sendiri. Kita melihat persoalan peningkatan grafik kasus COVID-19 ini bukan hanya sekedar dari peningkatan jumlah rapid test maupun PCR test yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan sekedar itu, tapi merupakan suatu fenomena konsekuensi logis dari bagaimana intervensi yang dijalankan selama ini berjalan secara inkonsisten, secara disharmoni, secara tidak terkoordinasi dengan baik. Itu menghasilkan satu hasil yang kita bisa lihat dari sisi grafik. Pertama, grafik epidemiologi yang sekitar bulan Maret sama-sama baik saya dengan tim saya di Ahlina Institute maupun beberapa tim dari para ahli epidemiologi yang lain seperti dari FKM UI dan beberapa universitas yang lain, itu memperkirakan puncak grafik akan jatuh di pertengahan Mei 2020. Kalau tanpa intervensi sama sekali, artinya kita membiarkan COVID-19 itu menyebar di seluruh Indonesia tanpa intervensi. Lalu kemudian ada skenario kedua, grafik yang juga sama-sama kita ungkapkan, itu apabila ada intervensi itu berupa lockdown. Itu dari sejak awal sebetulnya sudah saya sarankan. Lockdown teritorial dan lockdown wilayah itu tidak diambil oleh pemerintah. Lalu pada bulan April, minggu pertama, pemerintah memberlakukan PSBB. Sebetulnya itu kan istilah lain dari lockdown. Tetapi karena PSBB itu sendiri juga definisi operasional dan standar operating prosedurnya juga tidak terlalu jelas, sehingga terjemahan PSBB itu di daerah itu inkonsisten gitu ya. Kemudian juga social distancing, physical distancing, dan kemudian hand hygiene gitu ya, higienitas dari ini adalah bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan. Lalu kemudian apakah menghasilkan sesuatu pada grafik? Ya, menghasilkan sesuatu. Artinya puncak grafik itu tidak terjadi pada pertengahan Mei, di mana sebetulnya kalau ini kita bahasa epidemiologinya, kita sebetulnya mengharapkan puncak kasus itu terjadi di pertengahan Mei gitu. Di sekitar waktu itu hitungan saya dari sekitar tanggal 15 sampai 19 Mei 2020. Dengan jumlah kasus, ini hitungan prediksi epidemiologi ya, hitungan matematika itu. Untuk saya dapat 1.200.000 kasus, untuk FKM mendapatkan 2.500.000 tanpa intervensi ya. Tapi apa yang terjadi ketika dilakukan intervensi yang inkonsisten seperti ini, maka puncak kasus ternyata sekarang bergeser gitu.
Yes. Bergeser kemana? Ya entah kapan ini jadinya. Kita lihat kan grafiknya masih menanjak, tapi menanjaknya tidak curam, naik gitu ya. Tapi terus menanjak gitu. Dan menghasilkan, ya kalau nanti katakanlah berakhir gitu, kita akan melihat gunung yang landai tetapi luas gitu ya, lebar. Artinya secara akumulatif, angka prediksi saya 1,2 juta itu, atau angka prediksi dari FKMU itu 2,5 juta itu tercapai, tetapi dalam durasi yang panjang. Nah, ini yang menjadi problem besar dari Indonesia saat ini. Kita tidak pernah tahu sekarang ini perhitungannya kapan puncak grafik ini akan terjadi. Karena kalau puncak grafik itu terjadi, maka secara psikoepidemiologis akan terjadi penurunan grafik, dan kita sangat mengharapkan itu terjadi gitu. Berikutnya, tentang new normal. New normal itu diwacanakan dari saat Ramadan. Pertama kali disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri gitu. Dan sejak itu kemudian bergaung gitu ya, menjadi new normal, new normal. Sampai beliau sendiri menyatakan bahwa apapun yang terjadi, paksakan bahwa grafik turun setelah bulan Mei gitu ya. Jadi seakan-akan virus ini bisa diperintahkan oleh satu instruksi. Nah, kemudian new normal itu sejarahnya itu adalah satu istilah dari Amerika dari tahun 2007. Pada saat terjadi resesi ekonomi di Amerika, kemudian beberapa aktivis gitu ekonomi itu kemudian menggaungkan istilah new normal. Sebetulnya itu adalah satu intervensi atau pendekatan ekonomi. Manakala satu negara itu mengalami resesi dan kemudian harus dilakukan suntikan-suntikan tertentu atau intervensi tertentu untuk mengangkat penurunan atau grafik dari penurunan status ekonomi itu. Jadi ketika sekitar bulan Maret 2020 terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia, maka isu new normal itu digaungkan kembali. Itu pertama kali disampaikan di Amerika ya, di Universitas Pittsburgh gitu, ada webinar yang menyebutkan bahwa kondisi pandemi ini jelas akan menghantam ekonomi gitu, sehingga harus dilakukan beberapa upaya secara ekonomi untuk mengangkat ekonomi negara dari keterpurukan menjadi multiplier effect dari pandemi COVID ini gitu. Nah, ini artinya ketika kita bicara new normal, kita membicarakan sesuatu yang berbeda gitu. Lantas kalau dari segi epidemiolog, namanya apa selain new normal? Tidak ada new normal, yang ada harusnya normal, ya. Iya, jadi saya juga di laman Facebook saya sudah mengatakan bahwa istilah new normal ini kalau dari sudut pandang epidemiologi dan sekarang ini sudah menjadi satu multidimensi problem gitu ya. Ini justru menjadi istilah yang menyesatkan gitu. Memang betul bahwa ekonomi grafiknya turun gitu ya. Jadi kan seperti paradoks dengan grafik COVID yang naik gitu. Jadi kenaikan grafik COVID menurunkan grafik ekonomi. Grafik ekonomi menjadi problem bagi negara sehingga dilakukan intervensi new normal. Tetapi intervensi new normal ini menjadi bumerang bagi grafik kasus COVID yang terjadi kan gitu ya. Sekarang ini terjadi kan begitu. Akhirnya jadi memperpanjang. Kenapa? Karena kita tahu sendiri secara psikologis, kemudian juga tuntutan kebutuhan dan segala macam. Itu membuat masyarakat itu menjadi menunggu-nunggu new normal ini kan gitu. Kemudian setelah itu menjadi abai dengan masalah kesehatan itu sendiri, yang sekarang itu justru kita ini sudah head to head dengan virus COVID ini kan. Sekarang hari ini nih Jakarta mulai buka puluhan malnya dan pesantren, gontor dan lain-lain, ribuan santri masuk ke camp yang akan menjadi penentuan 2 minggu pertama. Apakah ini gua-gua baru atau resiko baru atau bagaimana? Ya, artinya akan menghasilkan klaster-klaster dan berikutnya adalah epicentrum baru. Karena gini, ini kan ada suatu masalah lain yang muncul. Jadi gini, di beberapa negara yang sudah menerapkan new normal duluan, itu kan sekarang menghadapi kasus grafik kedua. Dunia yang sudah menerapkan new normal duluan, itu sekarang menghadapi bencana second wave dari COVID ini gitu. Dan yang saya sangat khawatirkan adalah situasi yang dialami oleh dunia di tahun 1918 ketika terjadi Spanish flu yang menewaskan 50 juta orang di seluruh dunia itu, kasus kematian dan kasus kesakitan terbesar itu justru terjadi di second wave. Justru terjadi pada grafik yang kedua. Second wave ini berapa persen dari kenaikan yang ada di wave yang pertama? Kita kan begini ya, kita kalau mau melakukan analisis itu kan harus empirical dan scientific base gitu. Nah, empirical base-nya itu kan sebenarnya di dunia ini sudah berkali-kali
sekitar 2.500 tahun, yaitu berkali-kali mengalami pandemik. Tapi yang tercatat oleh secara terdokumentasi dengan baik itu kan yang terjadi pada 1918. 100 tahun yang lalu ya di Spanish flu itu menghasilkan satu gambaran yang sebetulnya sangat faktual, di mana kita bisa mengambil ibroh gitu, bisa mengambil pelajaran penting sekali untuk bagaimana kita bisa melakukan antisipasi terhadap COVID-19. Karena apa? Karena ini sama gitu. Hanya bedanya pada waktu itu kan dunia itu sedang dihajar habis-habisan akibat perang dunia yang baru selesai. Sehingga secara ekonomi, sosial, politik, psikologis, dan sebagainya itu memungkinkan virus yang waktu itu H1N1 ya, flu burung di dunia itu bisa merebak dengan begitu cepat dan menewaskan 50 juta orang pada saat itu. Nah sekarang kita ini kan tertolong secara teknologi, tertolong secara ilmu kedokteran dan sebagainya gitu. Sehingga saat ini yang terkena kan baru dalam tanda kutip 8 juta. Tetapi ingat baik-baik bahwa kita akan menghadapi dengan segala konsekuensinya adalah gelombang kedua yang secara epidemiologis kita bisa saksikan di pandemi yang 1918 itu sebagai pelajaran buat kita, itu bahwa gelombangnya itu bisa meningkat hampir 2 kali lipat dari grafik yang pertama. Kita sebagai umat beragama ya menghadapi ini dan orang yang diberikan akal, banyak orang bilang kok sebagian pengambil kebijakan ini seperti anti-science gitu. Apakah sedemikian besar parahnya ekonomi atau juga akan lebih parah lagi kalau ini merangsek terus? Iya, sebetulnya begini Pak, ini ada sesuatu yang mesti jauh lebih, ini ya, mungkin kita akan bahas di sesi yang lain gitu ya. Cuma kita coba batasi dengan soal epidemiologi ini. Jadi kita memang dari sejak awal juga saya sudah sampaikan bahwa bencananya akan terjadi dalam waktu 2 tahun, paling lama 3 tahun. Itu harus sama-sama kita hikmati itu gitu. Bencananya kan kita tahu multiplier effect, bukan hanya sekedar persebaran infeksi COVID ini yang sampai menghasilkan herd immunity itu kan baru di pertengahan tahun 2021. Nah, ketika terjadi herd immunity, maka secara alami ya virus itu akan mati dengan sendirinya gitu. Tapi kita masih dalam proses ini. Apa yang bisa dokter sarankan menghadapi? Ya kalau di Menteri Pendidikan, kalau yang sekolah full day udah biasa, dia akan sampai Desember. Pesantren terutama, ini aktivitas kita hari-hari yang masih mau memakai sains dalam pikirannya, gimana? Saya sekarang ini sedang mensosialisasikan Al-Kahfi ya. Jadi kita buat semacam analogi bagaimana kita bisa menghadapi dan bisa selamat dari COVID ini. Ya, buatlah rumah masing-masing, kediaman masing-masing itu sebagai gua di mana kita bisa berdiam dengan segala ketahanan yang bisa kita lakukan. Ini kita coba kesampingkan dari sisi ekonomi, maka ya simpanlah uang sebaik-baiknya, simpanlah dana energinya sebaik-baiknya, jangan belanjakan dan segala macam, jangan tergiur dengan mal-mal yang sudah buka, jangan tergiur dengan tempat-tempat wisata yang sudah buka. Ingat baik-baik bahwa kita masih panjang perjalanan ini. Maka tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman itu adalah rumah. Jadi kan rumah kita ini sebagai gua dan kita bersama-sama bisa secara serentak itu bisa tinggal sebanyak mungkin di gua kita masing-masing. Nah, adapun pesantren, maka pesantren itu seyogyanya itu juga harus dikondisikan seperti gua bagi para santrinya. Misalnya nih contoh, kita ambil aja pesantren Gondrong yang punya ribuan santri gitu. Kalau memang mau tidak mau harus segera membuka pesantren itu, maka nomor satu yang harus dilakukan adalah santri masuk semua komponen yang akan tinggal di dalam gua yang namanya pesantren itu, masuk itu harus di rapid test dulu, kemudian cek suhu. Kalau ternyata indikasinya memang ada infeksi, ya terpaksa harus diisolasi dulu. Jadi terlebih dahulu pesantren harus membuat rumah isolasi dulu. Lalu kemudian santri atau guru dan semuanya yang akan berdiam di dalam gua pesantren tersebut tuh harus benar-benar pastikan steril. Lalu kemudian setelah itu locking down gitu. Jadi harus di lockdown dari pergerakan orang yang keluar masuk dari pesantren setelah semua santri masuk. Kemudian juga dengan terpaksa memang semua fasilitas yang ada di pesantren itu jangan di-sharingkan dulu, jangan memberi perkenan dulu kepada masyarakat di sekitar pesantren untuk masuk, misalnya seperti sholat di masjid pesantren dan sebagainya, untuk terpaksa gitu, karena kita harus membuat itu. Lalu bagaimana dengan proses peribadatan di dalam pesantren itu, ya jalankan seperti biasanya, karena kita sudah masuk di dalam gua kan. Jadi sholat dan sebagainya masih bisa kita lakukan dengan cara yang baik, soft pun juga bisa berdekatan, nggak ada masalah, asalkan tidak
mengundang atau tidak mengizinkan orang lain masuk untuk menggunakan fasilitas yang ada di pesantren itu gitu. Terima kasih, Dok. Ada yang mau disampaikan pesan buat pendengar Radio Silaturahim? Baik, pemirsa Radio Rasil sekalian dimanapun Anda berada, pesan saya untuk kali ini adalah jadikan rumah kita sebagai gua yang paling aman bagi seluruh keluarga kita. Simpan dana, uang yang Anda miliki baik-baik, jangan belanjakan, jangan tergiur dengan kehidupan konsumtif, beli yang seperlunya saja. Dan andai kata pun Anda harus keluar rumah, maka belanjalah di warung terdekat, belanjalah di tukang sayur terdekat, tidak usah harus pergi jauh-jauh. Karena itu dengan cara seperti itu maka kita bisa menghidupkan ekonomi mereka juga, para orang-orang kecil itu. Jadikan rumah kita sebagai gua, kita tanam semaksimal mungkin, sebanyak mungkin sayuran dan buah-buahan, karena itu akan sangat memangkas dari belanja kita. Kemudian juga mulai belajar untuk beternak ayam maupun ikan, itu akan sangat membantu dalam kita tetap menjaga kesehatan kita di gua kita masing-masing. Batasi pergi ke tempat-tempat kecuali kalau memang harus, tapi lakukan point to point, artinya kita pergi hanya ke satu tempat dan segera pulang ke rumah. Itu pesan saya kepada seluruh pemirsa. Lalu apabila Anda memiliki putra-putri yang akan dikirimkan ke pesantren, maka lakukan koordinasi dengan baik dari pengurus pesantren tersebut. Sampaikan seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap santri yang masuk itu harus dilakukan rapid test dulu, harus dilakukan cek suhu, dan kemudian semua yang dibawa dari rumah harus didesinfeksi dulu, baru kemudian masuk. Dan setelah masuk, santri harus masuk di dalam gua, tidak boleh pergi kemana-mana. Demikian juga dengan batasi jumlah kunjungan. Kalau perlu sampai Desember 2020 tidak perlu ada kunjungan orang tua, tidak perlu ada kunjungan dari siapapun juga ke pesantren tersebut. Insya Allah nanti kalau semua dijalankan dengan serentak di seluruh Indonesia, maka kita akan menghadapi kehidupan normal kembali itu di Januari 2021, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Dr. Tifauzi di lain kesempatan kita bincang lagi. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.